Saya titip Pak Presiden Gus Gutfan. Dia dapat gelar oleh Ketua Umum sebagai bendahara yang biayaan, mencari dana untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, jadi biayaan. Berikan pintu pada beliau serta kuncinya sekali, termasuk bagian anak saya. Pidato Rois Am PBNU ya. Kita semua sudah mendengarkan Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ngeri potret PBNU hari ini. Itu dalam peringatan hari lahir atau harlah Nahdlatul Ulama NU yang ke-102, memicu kontroversi. Salah satu pernyataan yang menjadi sorotan adalah titipan khusus kepada Presiden terkait peran bendung Bendahara Umum PBNU Gus Gutfan Arif Ghafur. Apa yang dikatakan beliau? Ada bendung Gus Gutfan, saya titip Pak Presiden. Dia mendapat gelar oleh Ketua Umum sebagai bendahara yang biayaan. Biayaan itu ya apa ya, kesana kemari lah, mencari dana untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, jadi biayaan. Nah, berikan pintu kepada beliau beserta kuncinya sekalian. Bunyi potongan pidato tersebut kita semua sudah mendengarkan ya, bahkan menyebutkan termasuk anak saya. Nah, ucapan tersebut menuai kritik. Di antaranya disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Kiai Haji Imam Jazuli. Menurutnya, mengingat harlah NU seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat perjuangan organisasi, bukan sekedar ajang promosi individu kepada pemimpin negara yang hadir dalam acara tersebut. Menurut Kiai Imam, jika dicermati dengan seksama, banyak paradok antara tujuan memperingati hari lahir organisasi besar NU untuk memperkuat langkah perjuangan dan mempromosikan secara pragmatis Bendahara Umum PBNU untuk mendapatkan perhatian khusus dari Presiden dan Wakil Presiden RI yang turut hadir. Dalam sejarahnya, NU berdiri atas fondasi perjuangan besar yang dirintis para muassis seperti Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syamsuri. Tiga aspek utama yang mereka perjuangkan adalah kepemudaan, ekonomi, dan keilmuan, kata Kiai Imam Sabtu 8 Februari 2025. Jadi kata dia, Rois Am belum mengutip walau sekilas trilogi kebangsaan NU yang dirintis para muassis untuk mengatasi permasalahan bangsa dari visi besar tiga tokoh tersebut. Terkhusus buat membidik kaum muda, membuatkan wadah perjuangan yang disebut Nahdlatul Wathon pada 1916. 2 tahun kemudian, 1918, berdiri Nahdlatul Tujar untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan taswirul afkar
untuk merayakan kebebasan berpikir ilmiah. Kepemudaan, perekonomian, dan keilmuan adalah trilogi kebangsaan yang digagas para muassis NU. Warga NU yang berjiwa muda, kuat secara ekonomi, dan berwawasan luas mulai membahas hubungan Islam dan nasionalisme pada tahun 1919, ungkapnya. Ia melanjutkan, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan Hos Cokro Aminoto secara intensif membincang nasional. Salah satu anggota diskusi itu adalah seorang pemuda intelek, Soekarno, yang baru berusia antara 18-19 tahun. Kelak Soekarno menjadi menantu Cokro Aminoto. Di usia NU yang ke-102, trilogi kebangsaan warisan para muassis menurutnya semakin rapuh. Cendekiawan NU bukannya melahirkan pemikiran kritis, malah melayani kekuasaan, mencoba segala cara untuk melegitimasi praktek eksploitasi alam yang mengancam masa depan bumi. Cendekiawan NU menukil dalil agama sana-sini untuk membenarkan praktek politik uang. Miris memang. Lelang intelektualisme semacam itu menurutnya bertali temali dengan pudarnya semangat Nahdlatul Tujar, membangun kekuatan ekonomi dari bawah berbasis akar rumput tidak lagi dilirik. Sebaliknya, mengemis pada kekuasaan menjadi tren baru di lingkungan elit. Tidak mengherankan ya, ketika berada di lingkaran kekuasaan, mereka tidak bisa lepas dari jebakan korupsi. Bahkan salah satu dari mereka terpaksa dieksekusi KPK ke lapas Sukamiskin, katanya. Alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan Universitas Al-Azhar Mesir ini mengaku miris dengan elit di PBNU sekarang. Menurutnya, sebagai warga NU yang masih tulus dalam jalan perjuangan, merasa malu, tak mampu mengenang wajah-wajah para muassis. Apa yang hendak dikatakan kepada Hadratus Syekh, Mbah Wahab, dan Mbah Bisri? Siapa lagi yang akan percaya pada mereka yang menghalalkan suap dan politik uang, ikut menjadi bagian dari eksploitator alam tanpa punya perasaan apapun akan nasib buruk rakyat kecil? Siapa yang akan peduli kepada mereka yang mengemis pada penguasa terang-terangan di muka pabrik, ungkapnya. Ia menilai peringatan hari lahir NU yang ke-102 bukannya menguatkan tekad perjuangan, malah berubah pasar tanpa marwah, tanpa wibawa, tanpa muka, yang semakin mempersulit menjalankan misi menjaga moral dan amar ma'ruf nahi mungkar. Harlah kali ini tidak lebih dari sekedar seremonial tanpa jiwa. Seandainya ucapan Rois Am disampaikan ke internal Jamaah Nahdliyin yang agnia, tentu masih relevan, ujarnya. Kiai Imam melanjutkan, apa yang tersisa dari NU hari ini adalah memori tanpa ingatan. Bagaimana Mbah Hasyim mendidik di bidang dakwah, ekonomi, pendidikan, militer, agar warga NU berkontribusi pada bangsa untuk memerdekakan negara dari cengkraman kolonial. Sementara pemandangan hari ini, kata dia, tak lebih dari sekedar menjilat untuk mendapat jatah kekuasaan.
memang sudah salah jalan sejak awal ketika menghentikan prinsip ta'awun, tolong menolong di antara jemaah sehingga mengemis pada kekuasaan, menjadi alam bawah sadar yang tak terelakkan. Dampak terburuknya menurut Kiai Imam adalah perubahan tren yang mengarah pada pembusukan budaya. Dulu NU menjadi tangan di atas yang memberi pelayanan kepada mustad'afin, orang-orang lemah. Sekarang tak lebih dari bagian kelompok mustad'afin. Dari sini bisa dipahami mengapa NU kurang kritis dan ragu-ragu dalam kasus pagar laut, sementara ormas lain seperti Muhammadiyah dan MUI dengan tegas melawan sejak awal. Oleh karenanya, tidak perlu berbangga NU menjadi ormas terbesar, karena itu lahir dari kerelaan dan ketulusan jemaah. NU menjadi layu akibat perilaku pemimpinnya, kata Kiai Imam. Menurut dia, pidato Rois Am pada Harlah NU mestinya fokus pada nilai-nilai ideal perjuangan dan kebangsaan dan tidak perlu dicampur adukkan dengan urusan teknis menitip bendahara umum pada presiden dan wakil presiden. Lebih-lebih disampaikan tanpa aling-aling di muka umum. Mengapa Rois Am tidak berpikir dampaknya? Dan bagaimana jika mata dunia memandang NU tidak lebih dari sekumpulan orang yang menggantungkan nasibnya pada jatah politik? Kondisi ini, kata dia, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Butuh jalan keluar untuk mengembalikan idealisme yang semakin keropos. PBNU butuh diingatkan untuk kembali pada pelayanan umat dan kaum mustad'afin. Istana memang bisa memukau bahkan bagi yang tak siap, malaikat pun berubah identitas, kata Prof. Mahfud. Karena itu dalam krisis multidimensi, kita seperti kehilangan keteladanan kepemimpinan yang berjiwa malaikat. Ini yang menjadi agenda besar warga NU di masa mendatang, kata Kiai Imam. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.